Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan, alhamdulillah hadir bersama kita dalam majelis yang luar biasa ini Bapak PJ kita, Bapak Erisman Yahya. Kalau dari nama dipilih itu masing adalah Inggris. Mana ngomong? Mana asingnya? Dan segenap Bapak pejabat yang hadir pada kesempatan ini, segenap pengurus PKDP, DPW sampai ke DPC, alim ulama, ciri pandai para penumpang masyarakat yang hadir pada majelis ini. Mengingat waktu saya minta waktu mungkin 30 menit paling lama, mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang berkah. Karena cek tunggu persiapan. Karena hari ini kita memperingati Maulid, dan supaya jiwa kita tersambung dengan Rasulullah, maka mulailah dulu menghargai sanad dan ikatan kita kepada beliau. Kita tak akan pernah sampai kepada Allah tanpa Rasulullah, dan kita tak pernah sampai ke Rasulullah tanpa ada guru yang mengajarkan kita. Istilah dalam kaji disebut sanad, berjenjang naik bertangga turun. Kalau bahasa kiamat Pak klasingnya bahasa sok bajurani batun dua bertangga bangku. Tidak satu pun kaji yang akan kita bahas hari ini pasti ada guru yang mengajarkan itu, dan tidak ada arsam adat budaya yang kita jalankan sampai hari ini pasti ada orang tua yang mendahului. Tidak ada anak yang lahir di alam ini pasti secara syariat dan hakikat dijadikan orang tuanya, dan khususnya kepada Adam dan Isa. Maka mari dulu, karena hari ini kita dalam majelis PKDP, kita sambungkan jiwa kita sambungkan diri kita, sanad kita kepada orang tua-tua kita, kepada guru-guru, kepada pengurus yang sudah memulai ini. Semoga berkah ilmu yang kita kaji, berkah majelis yang kita buat. Amin. Ila hadratin Nabil Karim Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, summa khususan syekhina wa ustazina wa wasilatina wa usuluhum wa furu'uhum kulluhum ajma'in jallahi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sambungkan jiwa kepada Rasulullah dan kita sama-sama berselawat kepada Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Anta syamsun, anta badrun, anta nur, anta iksirun wali, anta misbahu suduri. Hadirin yang saya muliakan, hari ini yang kita pertemukan adalah apa yang digariskan Allah dalam Quran. Apa itu dijadikan kita bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Di samping bersuku-suku dan berbangsa, bertemunya kita dalam majelis ini adalah karena berkah yang dibawa oleh Rasulullah. Apa itu? An'amana bi ni'matil imani wal Islam. Bertemunya jiwa kita ini karena kita sama-sama beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Biar enak pertalian, kalau kami Pak, maaf karena di sini Indragiri izin bisa sedikit. Kalau secara kaji tarikoh kami sangat bertali kemanapun, karena tarikoh tidak mengenal suku, tarikoh tidak mengenal kampung, tapi mengenal sanad.
Di Indragiri ini untuk kajian 30 menit ini, sambil kaji maulid ini berdasarkan seorang ulama yang luar biasa di negeri ini. Dulu pernah jadi mufti di Indragiri, namanya Syekh Abdurrahman Sidik, Tuan Guru Syafa. Ada yang pernah ke sana? Ada yang pernah ziarah? Kalau enggak berarti kalian kawan. Baik, salah satu kitab, dia sangat banyak mengarang kitab. Salah satunya adalah Amal Ma'rifat. Kalau dilihat di sini ada Amal Ma'rifat, di Pariaman ada Syekh Burhanuddin yang berguru kepada Syekh Abdul Rauf, punya kitab Tambihul Masyi. Mirip, serupa, alurnya sama. Bapak akan melihat kayanya, hebatnya ulama masa lampau. Kalau hari ini kita bangga S1, S2, S3, Masya Allah, para tuan guru kita lebih dahsyat. Apa buktinya? Walaupun dia tidak menyandang gelar S1, S2, S3, atau mungkin sampai kepada guru besar, berapa banyak kampung yang Islam dibikinnya. Apa yang kita nikmati hari ini adalah berkat jasa mereka-mereka. Saya mau bertanya, karena kita sama-sama di kampus, siapa sekarang profesor yang bisa mengislamkan satu kampung? Tidak ada. Satu RT aja kadang-kadang tidak bisa diceramah. Bapak ngajar apa? Ngajar tafsir. Di mana? Di Uyar. Katanya Ustaz di Yayan. Bisa ada satu kampung Bapak atur? Tidak kenal Pak Ustaz. Bapak kenal tidak yang profesor itu? Kenal. Ceramah dari siapa Bapak? Nak nyambung ceramahnya Pak Ustaz. Ya. Ternyata tua itu luar biasa. Apa yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari mereka-mereka. Saya mulai dari kitab beliau. Nah, biar kita rasa nyambung dengan tempat ini. Apa kata beliau? Untuk bisa dekat dengan Allah, untuk bisa dekat dengan Rasulullah, pasti 4 jalur yang ditempuh. Maka biasanya seluruh ulama dulu, karena dia paham keadaan umat, ada yang pintar, ada yang awam, maka seluruh ulama pasti mengarang syair, bukan berdendang. Berdendang bedakan dengan syair yang dibikin itu mengungkapkan, memudahkan orang awam untuk memahami kaji. Beliau punya syair-syair hari kiamat, bagaimana mendekatkan orang jiwa pada Allah dan jiwa pada Rasulullah. Maka ada istilah kata-kata ma'rifat, ma'rifatullah dan ma'rifatul Rasulullah. Maka untuk mencapai ma'rifatullah dibikin jenjangnya, baik dalam kitab Amal Ma'rifat, baik di sini maupun di tempat lain. Ketika orang ditata jiwanya dekat kepada Allah, pasti melalui jalur yang 4: bersyariat, bertarikat, berhakikat, dan bermakrifat. Tapi lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, lain manusia, lain tingkatan. Karena masing-masing orang punya tingkatan, maka para tuan guru memperhatikan yang syariat makanan syariat, hakikat makan hakikat, makrifat makan makrifat. Kalau pakai bahasa Inggris boleh, itu ganti-ganti aja. Jadi kalau ada sekarang guru besar menggunakan bahasa Inggris, itu aja sebetulnya Pak. Dulu orang pakai akal, yang kedua kecerdasan kalbu. Supaya kedengarannya anak sekolah diganti bahasa Inggris, itu beda. Intelligentsia question, emotional question, kayak sekolah kedengarannya. Padahal dulu di Minangkabau sudah pakai itu, pakai raso di pareso, pakai alur dengan patu. Raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Kalau sudah pakai analisa kalbu dan kecerdasan akal, kemanapun engkau berjalan, engkau akan bisa berjumpa dengan setiap manusia. Karena semua manusia punya akal, dan setiap manusia punya kalbu. Dan buriak pundi, dan merah sago, yang baik budi, yang indah bahasa. Maka untuk dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasulullah, pasti menggunakan yang dua ini: pendekatan akal, pendekatan kalbu. Apa itu pendekatan kalbu? Bertingkat juga. Saya contohkan, untuk bisa dekat dengan Allah, puncaknya orang berzikirullah. Namun untuk memahamkan orang zikir juga sulit. Maka dimulai dari tingkatan syariat, tingkatan awam. Karena orang awam belum mengerti bahasa, orang awam tidak mengerti tafsir, maka pendekatannya ada pendekatan irama. Makanya kalau belum paham dengan arti ayat, orang pendekatannya pakai tilawah. Maka cara baca ayat itu 4. Ada pakai tilawah, ada mutala'ah, ada tartil. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini belajar tahsin, ada saya jumpa kemarin 2 hari belajar tafsir, pandai nyalah orang Pak. Masing-masing punya sasaran. Saya contoh,
Saya baca ayat seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nggak nyambung. Supaya jiwanya tersentuh dengan ayat, dikasih tilawah itu. Saya tanya dulu, orang Piaman ada yang ngerti bahasa India nggak? Belum. Ada yang ngerti bahasa India nggak? Tapi yang pernah menangi lagu dia nggak? Yang nyanyi yang minta bacaan, yang mendana supiacan, berarti kayak saya, walaupun sama-sama bacaan, tapi dia nggak ngerti. Tapi mengapa bisa nikmati? Bukan karena mengerti, tapi bisa tersentuh. Supaya kalau punya tersentuh, kalau nyanyi bisa masuk, kalau puisi bisa masuk, masa zikir tidak? Maka pakai pendekatan tilawah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Anggu-anggu aja dari itu. Ada juga angguan, kurang haji Ustaz. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah. Ada pahalaan, kurang haji. Tahu apa? Enggak. Tafsir, apalagi tafsir. Kalau ada yang angguan, enak Pak Ustaz. Enak itu bahasa Jepang laswa. Itu laswa. Kalau nggak ada nanti saya translate. Dia kadang-kadang buka PJ, kadang-kadang kan ada 2 atau ketimbilan panggil Sofia Malay. Apalagi lantau Jakarta. Datang dari kampung kercis masih anginnya baru. Nah kampung, wah di sini dalam merantau. Dengan jadi kebetulan aku intel dari Pariaman mencari orang ke Bandung Pak. Baca aku lari ke Bandung. Setahu awak, betul tadi. Nanti tapi jalan tuh banyak kali awak sebenarnya. Ditanya, mana kampungnya apa? Seorang sini mah, seorang Cibaruyut. Tidak Padang Pak? Enggak, nggak kenal Padang. Hilanglah kain intel. Nak kecil aja bo, foto bo. Pertama foto pengantin. Yang kedua foto baru. Apa? Kenal ini enggak? Apa nih? Ini pengantin, kenal semua. Apa? Tanya bapak namanya. Ini kok bawa kok. Apa? Lebih mudah. Kalau zon. Apa ya? Pertanyaan buat tadi apa? Melaila. Nah, kalau bagus. Cari lupa aja maunya itu ya, saya ke bawah. Nah, asli Pak. Salah satu Pak PJ, nah, kemarin yang ikut seminar internasional betul untuk tingkat PBB di Bali itu yang diundang itu wali kota Pariaman. Jadi dia ikut memberi sarahan di tingkat internasional. Dia menjelaskan bagaimana pola dia membangun masyarakat. Alhamdulillah bagus bahasa Inggrisnya luar biasa. Kata beliau, kami di negeri kami, di kampung saya sebagai kepala daerah, kami sangat memperhatikan pendidikan itu. Apa buktinya? Jangankan manusia, kami bercita-cita satu rumah, satu sarjana. Jangankan orang, bawa kami sekolah. Makanya satu-satunya di Indonesia monyet yang sekolah cuma di Pariaman, sekolah tinggi ilmu baru. Oke? Silakan Bapak sekalian jalan-jalan dari tempat wisata. Dia dilatih. Hebatnya apa? Pakai raso, pakai pareso, pakai kecerdasan. Jadi suatu ketika awak ngajar apa tuh? Preman-preman payah majani Ustaz. Mada karihano. Kalau engkau tak bisa menunjuk ajari preman, berarti kau belum hebat. Di kampung Ambo bawa sekolah, apalagi preman. Tapi hebatnya apa? Betul yang tersinggung. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Hebatnya, biasanya baru waktu sekolah ini berapa lama? Nggak pulang kampung lah. Sumpah sekali. Paling yang lama 6 bulan. Kursus cepat. Nah, Mamanjek nyolah pandai. Dilatih dia. Mana yang masak, mana orang kalapo, mana yang muda, mana yang kecil, mana yang besar. Alhamdulillah. SKS-nya lengkap. Akreditasinya diakui. Sampai saat ini terbukti baru Pariaman tidak pernah salah ambil. Naik nyoba beko yang kadang diturunkannya yang ketik namanya baru ternyata enggak
Bukti survei menunjukkan tidak pernah salah ambil. Cuma kalau dibuka ini hilang hati, kalau bahasa Banjar mengerti lah. Deko dilatih bahasa Biaman di orang Jawa. Kini mambang itu ya. Ya. Dulu ahli bahasa dulu translate. Maaf, dalam sejarah tidak pernah salah turunkan. Walaupun baru apa di sekolah, yang masak diturunkannya, yang patut turun dijatuhkan, dan dia tidak akan pernah mengambil yang mudah, kecuali kecuali yang itu disuap. Tuh, tahunya. Mudah, dan dia mudah. Kalau tidak ada perintah, tidak sesuai SOP, tidak dijalankan. Tersinggung, ya Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Jauh berjalan, banyak dilihat, banyak hidup, banyak dirasa. Makin dipandang alam ini, makin nampak kuasa Allah. Kata orang marifat seperti itu. Dicari oleh baru, Masya Allah. 6 bulan sekolah itu baru, tidak pernah salah dia. Kalau S3 salah dia panjangnya. Itulah dulu sama siapa Pak. Bertanya, ada enggak buku yang salah dia? Ada, kalau buku ada kan bukan coba. Dia nak aneh apa? Coba ini pejabat ke Abu Yala. Ada enggak ustaz yang salah ambil? Ada. Bilang bukannya pernah lagi singgung. Sekarang agak lawan salah dia. Dan diambil itu. Lumbuin itu. Nah, baik. Itu pendekatan kalbu namanya. Ada tilawah kepada Rasulullah. 2. Pendekatan akal, pendekatan kalbu. Lihat ganti bahasanya. Untuk kalangan syariat, untuk kalangan murid, untuk kalangan awam, maka dekat dengan Rasulullah pakai pendekatan dasar, pendekatan jiwa, tidak intelektual. Kalau saya baca sejarahnya dari awal sampai Z, ibu bapak marah sama saya. Takkan itu ada ceramahnya Ustaz. Karena banyak yang awam dan penting tertarik dulu. Syaratnya pendekatan jiwa. Syarat pendekatan jiwa itu tertarik. Kalau diri sudah tertarik, baru luar biasa. Saya ulangkan biar tak ingat. Kalau ulama tak bukan berpantun. Kalau ulama itu lebih bersastra. Nah, coba lihat nanti susunan syair dan surah para ulama itu luar biasa. Contoh, tersebut istilah jalan syariat, tersebut pula jalan hakikat. Hakikat tersebut kepada dalam makrifat, dan pula dengan jalan tarikat. Tarikat itu, kalau orang di sini, kalau kami Melayu biasa pakai syair. Tarikat itu umpama jalan, jalanlah kita kepada Tuhan. Wahai muslimin, tak pahamkan dunia akhirat selamat badan. Kalimatnya luar biasa. Ada pantun Munahudi, ada pantun kalau dari pantun PJ lain. Kalau pantun Taritoh agak berbeda. Agar jiwa dekat dengan Rasulullah, orang pakai mengambil rotan diambil ke tali salib. Kalau tak pandai mengingat Tuhan, makin diingat makin jauh. Allahu Akbar. Kok laku kali dari sekian tuh makan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pikiran kalau cair proyek sekian usah. Tapi orang pakai mengambil rotan diambil ke tali sawu. Kalau pandai menyambungkan insan dalam diri dia berjumpa. Apa caranya? Menyambungkan jiwa dengan Rasulullah. Tiap saat sudah ada latihannya dalam sholat. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu. Cuma karena belum pendekatan akal orang tak tertarik. Dia waktu kita bersalam, setiap salam sampai ke Rasulullah. Apa yang kurang? Jiwa. Siapa itu dulu? Mudah-mudahan ngerti. Nggak ngerti nanti ketua PKDP itu menjawab ngerti. Batun lama. Syarat itu tertarik dulu. Burwah patuh dan polinde. Badan tajamu adi subara. Halo. Kurang-kurang nggak tahu. 700 cari ikan nugget. Badan katamu dengan siapa? Juga kini lah mau cerita.
Dulu kita berkata, abang ini kau adalah segala-galanya. Sekarang kau sumber masalah. Ya kan? Jadi bertanya, ibu saya enggak sama suami. Enggak kamu aja kau cari dosa. Tanya yang Pak Ibu, cuma salah cie. Nyinyia. Akhirnya Allah itu dulu abang, ku coba bertahan mendampingi dirimu. Kalau itu beda. Kalau hati sudah tertarik, yang jauh dekat, yang berat ringan, maka ulama mencoba menyusun bukan syair, disyakirkan. Beda dengan syair nyanyi. Ya Bapak bayangkan nanti Al-Barzanji, Sintuk Duror, Sarafal Anam sama dinyanyi dangdut, beda. Karena itu yang menyusunnya ahli hadis biar orang awam dekat dengan Rasulullah. Beda. Isinya itu riwayat, disusunkan riwayat untuk orang awam didekati pakai tilawah. Namanya saya ulang yang tadi malam kaji saya kemarin, supaya kalau ada ayat pakai tilawah, selawat pakai taranum. Masih ingat kaji dulu? Lupa. Itu kan tim ngaji Batang. Ibu-ibu tahu taranum? Tidak, lagi Injil. Pihak Bangun tahu Pihak Bangun? Nah, dari kabar. Taranum itu diatur seni, diatur nilai sastra, biar jiwanya dekat kepada Allah. Kayak tadi contoh kan, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Tidak nyambung ya. Bukti tidak nyambungnya, jangankan membaca di sini. Pergi dia umroh, paling mau haji, sudah di sisi makam Rasulullah, jiwanya tidak dekat dengan Nabi. Nanti karena selfie lagi di makam Rasul, kodak cek, pura-pura mendoakan. Dipoto lagi di makam Rasulullah, ada yang mau doa, ada ilmu doa itu ini ada pandai dua orang lebih banyak. Nah, sudah di sisi makam Rasul tapi jiwa tidak dekat. Tapi kalau orang sudah cinta, walaupun dia jauh di sana, tapi dia akan hadir dalam jiwa. Sepengalaman tentu KPJ, sungguh indah Selat Melaka. Banyaklah orang pergi memukat, walaupun kita jauh mata, namun di hati selalu dekat. Kau adalah di sini. Makrifat itu di sini. Maka yang Nabi itu dirubah. Contoh yang umum, tadi ada yang baca selawat, ulang. Contoh yang umum nih. Allah ya Nabi salam Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Itu untuk umum. Di Yaman ada, Timur Tengah ada. Kebetulan Islam itu lewat pantai, ada pantai Melaka sampai ke sini, ada ulamanya dari Ustaz Al-Banjari, Abdurrahman Siddiq segala macam. Ada masuk dari pantai barat Aceh sampai masuk Sumatera Barat, sampai kampung apa nggak ketua. Di sini pantai timur, di sana pantai barat. Ulamanya mirip. Kalau Pak cari gurunya, kami kalau bertarik pasti saling berjumpa. Nampak sanatnya, Syanu gurunya Syanu gurunya Syanu. Bapak sanatnya mas saya Sazilia. Bapak terikat apa? Bapak Barakat Sutaria. Bapak terikat apa? Bapak Musabadia. Kami akan langsung berjumpa di sini. Tidak ada. Lupa kampung, lupa halaman. Tapi kami bersatu dalam kulimah. La ilaha. Sudah zikir menghitung kampung. Nah, cuma ulama paham. Nah, sampai di pantai barat supaya dekat dengan Rasulullah. Ulama mengembangkan budaya bukan adat biasa. Hati-hati kan, setiap kebiasaan belum tentu adat, walaupun adat itu kebiasaan. Tapi nilai-nilai agama itu dibuat sehingga orang rasa memiliki. Maka di pantai Pariaman orang maulid itu 1 hari 1 malam sampai sekarang. Apa yang dibaca? Membaca Syarafal Anam. Syarafal isinya menyanjung Rasul, mulai salam sampai nanti malam-malam berdiri. Namanya Hamadul Qiyam. Cuma di pantai Piaman ada Hamadul Qiyam namanya Sarakal. Apalah Sarakal. Namun ini meneliti lo Pak, apalah Sarakal. Kami sama kadang di rantau sini Pak. Kecepak pulang di kampung. Kami ke kampung air mata kita ada perintah itu kampung tidak ini lagi. Ya nak ibu beliau saya sudah di sini. Cuma kami mengkaji histori. Ada orang bertanya, bahasa lahan bahasa Piaman Ustaz ya? Lama di kampung? Enggak. Di Malaya Pekanbaru.
Kecewa kok padang tang bahasa piamannya. Bahasa Inggris pandai bagi bahasa piaman geser-geser. Si. Nah, kalau bahasa Indonesia sikit. Nah, kalau bahasa Betawi sikit banget. Bahasanya sanginnya. Geser. Baik. Supaya dia tekad. Orang Minang itu Pak Ketua SKSP cuma kenal dua irama saja. Kalau enggak Rabab, Saluang. Pak Ketua kampung lima. Pasisia. Kalau pasisia nak pandai bahasa Luang lepas. Apa Jamin tak pandai? Orang pasisia pasti mau soh pandai. Tahu masoh? Masoh tau? Enggak tahu. Nah, kalau orang Bukit Tinggi, anak orang ke anak orang. Anak orang Sabuan Daleh singgah di rumah Susutan Mudo. Dialah habis. Nah, itu kat teh bantu nak teh. Kalau orang pasisir, orang Periaman, risau ke risau ya. Rumah sudah ini risau ya. Hati-hati tak kecil. Untuk merasai pedagangnya. Risau lah. Rumahnya tak kaya. Maaf. Karena karakter pedagang itu bangsa Persia. Orang pertengahan. Betul Pak, coba pelajari. Karena di Pariaman itu ada Arab, maka ada Sidi. Kebetulan kami juga Sidi lebar. Nah, ada Arab, ada Cinanya, ada Indianya, dan kebanyakan dari Parsi Arabnya. Maka orang Parsi itu suka dagang. Maka betul tidak khawatir jadi pemimpin segala macam. Kecilnya disuruh jadi dewan Pak bikin. Ada seorang pedagang Jakarta kemarin didanai untuk calon. Kecilnya rumah makannya 175 buah. Ini enggak calon bupati, ajak mau menggali nasi gitu. Boleh. Itu kan lagi sorong-sorong, disuruh Pak ketika maju. Pertama iya ke sini lah, 2 hari selalu pikir bupati seperti ini, anggaran proyek segala macam, nanti ujung-ujungnya akan perisur kasangkir dan layar. Kecilnya itu enggak gale masuk sehari 1 juta ke Amerika segala macam perisur ada kalau tangan seorang dia seorang makan seorang masing-masing punya kelebihan. Karena di situ cuma kenal 2 irama, ulama itu cerdas. Belum bernama sosiologi. Kita orang kampus bertukar ilmu itu. Belum bernama antropologi, belum bernama psikologi. Bahasa mudahnya bak balai bak kadai. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Sama orang tua Melayu paham itu. Tidak perlu bernama sosiologi, tidak bernama antropologi, sekalogi itulah. Ini sarjana sosiologi masuk kampung dan tinju orang begini kan. Sarjana psikologi tapi tidak punya perasaan. Ini sarjana ilmu jiwa, jiwanya selesai lah. Ternyata orang paham dengan ini, pendekatannya pendekatan jiwa. Isinya tidak diganti, cuma bajunya ditukar. Cuma sarjana sekarang bahasakan jelek, sinkritisme namanya. Akhirnya kesannya jelek, dirubah semua selawat itu. Saya contohkan, Bapak pemuka di sini, alim ulama, semua selawat yang ada dalam Syaraf Al-Anam, Al-Barzanji kami ganti. Itu bukan isinya, iramanya. Kalau tadi, ya Nabi salam alaika, barang-barang mana pandai. Semuanya diganti, jangankan itu, pantunnya, ilmunya, apa lagi? Manto, tau manto, cepat-cepat baru, diganti semua. Saya lihat keliling di Melayu ini Pak, termasuk di Kuansi, pemani orangku sampai gitu ya. Itu pemani kerja. Alhamdulillah. Disuruh bau dua Pak, disuruh bau dua namanya Pak PJ biar nampak cahaya sedikit. Saya lihat Pak PJ agak gelap sedikit. Auranya kurang muncul. Baca orang dia pasangnya makan loh. Di orang Kuansing berjaga kepiaman mulainya Pak. Tidak doa wudhu, tidak baca ayat, bertunjukan pantun Kuansing. Bismillahirrahmanirrahim. Yakinlah dipatah paku 3 patah, dipatah sebelah kiri, melangkah aku tiap langkah dalam cahaya matahari. Cahaya Allah, cahaya Muhammad, cahaya baginda Rasulullah, berkat kabul. Nah, kayak pandai ya Pak. Pura-pura dia lukas. Nah, oh dipasang, apa kan itu dari pasang? Itu apa PJ? Biar tunggu orang. Rupanya orang tinggi itu mandul juga. Kaca awak nggak salah. Begitu orang meyakinkan dekat jiwa asal menyebut Rasulullah. Baru dipakai.
pendekatan tarano ketika tengah malam seiring syariat dengan hakikat, dipulangkan yang pasal dengan yang asal, dipulangkan yang zahir kepada batin, disuruh nama Rasulullah, didekatkan jiwa kepada Nabi. Itu asal kamalul qiyam. Maka kalau kami baca surah Al-An'am tengah malam sunyi, bukan rindu sembarang rindu, bukan cinta sembarang cinta. Sehebat-hebat rindu cuma rindu kepada yang punya rindu. Kalau hati ingin tenang, kalau ibu bapak ingin senang, kalau cuma cinta kepada anak bapak gelisah, kalau cinta kepada pasangan terbatas, cinta kepada harta itu lebih panjang. Yo, pasti panjang pak. Abul basubuk nama kalian kau nanti dicinkan yang ini. Patang waktu di kaki limo panjang jauh malah perlu kita berkali lah. Lah limo itu bilahan kau ilmu kaki limo itu lah. Minta doa. Untung-untung adukakan Allah. Alhamdulillah dari kaki limo lah ke toko. Tanya tidaknya? Tanya lo lihat. Dari toko lah limo. Kini lah limo balik buah. Tambah bisa datang jadi pikir pilih. Maju kata lah si puluh ustaz dekali gini. Kau tanya baju panjang ustaz nak buah. Kau banyaknya perangai. Waktu jadi nak buah panjang yo. Jadi bos. Jadi cinta kalau kepada yang ada tidak akan pernah menyenangkan. Coba tanya ibu jujur, mana panjang waktu gadis atau laki-laki? Kalau nak beri jawab pak tak untung lah bapak. Siapa sanamnya ibu tu ada saya. Waktu gadis lain panjang awak. Tidak laki. Kalau ada orang pakai depan ada bini pulang kempol. Itu aja tak. Nah, dengan dia utama ngelo. Nggak cukup sebenarnya gini nanti di kafe amat manjat-manjat kalau mau bahas itu sehat. Nggak. Batu alun balaki panya. Tindak balaki. Allah balaki. Tindak beranak. Punya anak. Banyak anak. Bilang mencari sebenarnya. Lalu kapan bahagianya? Kapan tenangnya? Tapi ulama enggak jauh-jauh dari tenang itu. Tenang itu ketika jiwa disandarkan kepada yang punya jiwa, hati disandarkan kepada yang punya hati. Jalannya apa? Dekat Rasulullah dan dekat kepada Allah. Nah, pasti dijamin dong. Maka di tengah malam diseru Rasulullah SAW, didekatkan zahir dan batin, hilangkan pandang pada alam, lenyapkan pandang pada diri, sempurnakan pandang dalam ma'rifat. Kalau tidak tahu nanti cari kajian di sini, cari guru-guru sini juga banyak. Disuruh Rasulullah, kalimatnya sama. Ya Nabi salam alaika. Cuma Pak PJ iramanya irama telok konten. Ya Nabi salamu alaika. Ya Rasul salam alaika ya habib, salamu alaika, salawatullah alaika. Disuruh luar biasa. Seakan-akan itu kajian akidah ihsan. Dalam menunjukkan ma'rifat ada kalimatnya, anta budullah ka'annaka tarahu. Cari guru ngaji ini. Dan kaji-kaji umumnya Pak, apa gak? Kadang perasaan masih muda, kan banyak perasaan masih muda kok. Umur kalau anak langsung tujuh balik lah perangainya. Ka'annaka tarahu. Itu isi kaji. Hendaklah engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau nak berguru tidak bisa murainya. Kalau engkau tak melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Ini didudukkan mencari guru ini, tidak bisa dihayal-hayal. Ka'annaka tarahu kepada Allah. Ke Rasul juga itu seakan-akan kita hadir bersama Rasulullah. Tahu seakan-akan seperti ini. Bapak duduk di masjid Inhil, tapi di Rasul Pantai Nareh, bisa? Nah, itu orang ada sekarang. Bapak duduk di sini, tapi Rasul di rumah, bisa? Halo? Bisa. Duduk di sini, bayangan di kampung, bisa? Bisa. Ini caliannya Wak, kira tidur di rumah.
Kita duduk di sini tapi menghayalkan Rasulullah. Kalau yang umum, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Itu umum itu. Sampai di pantai barat kami malam-malam dirubah lagi gayanya. Itu atraksi sebentar aja, kalau panjang-panjang kan lama. Nah. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Digeser untuk orang yang mana bidur. Apa itu? Pendekatan rasa. Setelah kenal, setelah dekat, baru ditarik orang kepada syariat Rasulullah. Maka menanamkan cinta yang lama, yang penting tertarik. Maka untuk orang tertarik kepada agama ini, 3 sebagai kesimpulan. 1, isi kepala, otak lapang dengan ilmu. Cukupkah itu? Tidak. Orang pintar semata tidak cukup bisa dekat dengan Rasulullah. Kepintaran semata belum tentu orang dekat dengan Allah. Tapi saya ada ndak pejabat yang ndak semayang? Dek, kau dah lihat kemarin. Pejabat kalau namanya Yahya, ujungnya bersih, rajin sholat. Yahya itu orang yang paling lembut luar biasa. Nah, Yahya itu dia lunak, lembut. Bukan pembelaan Pak PJ, berarti menjejak dia Yahya. Nah, ada ndak orang kaya ndak semayang? Ada ndak orang pintar yang ndak sholat? Banyak. Apa salahnya? Malahan kalau berdebat di kampus orang cantik kok bayang. Kalau orang Panggaleh itu berdebat gampang lah. Udah ndak semayang tuh. Itulah Pak Ustaz. Kadang-kadang diri cari pretensis. Lupa semayang. Kadang-kadang Panggaleh ke orang sedang sibuk. Lupa semayang. Jadi kecilnya orang membalik terus pilih, kan? Kadang-kadang ada orang pilihnya Pak Ustaz. Tadi nak ada yang tiba pas orang azan rami. Kadang-kadang yang membalik itu cuma pilih Pak. Tadi jam 4, jam 5 tunggu-tunggu ada orang. Pas azan maghrib rami Pak Ustaz. Itu dong pilihnya. Padahal ini tidak semayang, kan ngakunya langsung. Nah baik. Tapi kalau guru besar perdebatan, mengapa Anda tidak sholat? Sepanjang kali baru jawabannya. Itu Anda tidak semayang. Dan begini Pak Ustaz. Soal salat itu kan soal kesadaran seseorang dalam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pribadi saya adalah memahami suatu makna, memaknai sesuatu. Kalau belum kita dekat dengan sesuatu kan boleh saja itu pemahaman saya. Putar anggotanya bagus semayang. Putar aja ujungnya. Nah, Bang itu jawabannya udah pilih 2 SKS, anggotanya bagus semayang. Nah itu Pak. Pintar tapi jiwanya kosong. Maka syarat pertama pendekatan ilmu. Beraja cocok. Maka Ustaz awak do. Nah kami hampir satu angkatan, cuma beda nasib. Amor Pekanbaru ini kemari. Nah yang kedua, kalbu diisi dengan zikirullah. Bapak Ibu, jangan bertengkar perkara model zikir. Ilmunya cari. Yang dicari itu ilmu zikir. Kendak naniko mengaji 3 hari, nana Joko mengaji 2 hari, itu sampai hari tangka di masjid. Nang seorang mencari jangkui, nang seorang mencari sungai, nang seorang mencari Sarawak, apa yang kuat? Batangka baru. Apa tangkan kok? Ikut zikir tak kau nak punya Ustaz bid'ah kok. Naniko kok ikut mereka melecak Ustaz dia masuk ke hati, sedangkan di karya pakai apa lebih indah. Naniko kok awalnya satu mencari orang tangkanya. Maaf. Yang bertengkar itu sama cik karya ngok cik karya hidup yang mana tidak ada, karena yang bertengkar nih orang maaf tidak berilmu, hasilnya apa? Dan seorang juga zikir, dan seorang sudah berhenti itu namanya karya bang sudah tentang anak. Akhirnya maaf zikir tak pernah duduk, ilmu tak bertambah, rasa tak dapat, yang jumpa cuma perpecahan umat. Jadi kalau tidak ada ilmu, dan banyak ngecek.
Kalau Ali salah buat kan zikir lo dibahas. Kenapa? Gale-gale sate mengipehnya apa kalau ulama lu bahasnya. Patang enggak dua kaji itu. Gale sate. Buya patang rendah kaji itu. Kurang 20 tahun mengaji rendah kaji itu. Gale sate. Dia pai maulid tetap lain lah. Dia nama ceramah lain. Baru dia jawab halim kaji itu. Bah, yang dulu bana, atuh tu bana baru matah baru. Yang tua bana tinggi bana menyambung Jawa. Yang ikut pak, galak-galakan tak berisi dah. Ajar ni pandai mengaji, betul kelemahan orang. Kerja pak kerja tadi, mencari lama orang. Bingung tak? Hukum kami kan ni Ustaz. Contoh tukang sate, yang singgah tukang sate. Contoh lain ke boleh? Mengalih baju segala macam. Masing-masing orang ada ilmu, makanya berguru. Ini diisi dengan ilmu, kalbu diisi dengan zikirullah. Allah bizikrillah tatmainul qulub. Di negeri ini amal ma'rifat itu berisi, sehsafat itu mengajar bagaimana berzikir kepada Allah. Mau contohkan sekilas, ada zikir tawaf, ada zikir nafi isbat, ada zikir isbat safat, ada zikir tarafi, ada zikir tanazul, ada zikir isimhu. Tapi bermanfaat karena mendengarnya orang awam, kadang-kadang terpaksa dizaharkan. Tuh zahar berbunyi, sedangkan berbunyi lalu ya Pak, apalagi ke media diam. Kalau ada yang tahan 5 menit zikir sir hebat Pak. Coba yang Pak, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ditahan 5 menit. Enggak iya matur kalau aja seliru kalau. Sedangkan diajak, dilatih, diriabahkan zikir zahar, tak tahu apa. Wajah zikir agak panjang, mau mengamuk pakai di belakang. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 10 aman, 20 cukup itu 50 jatuh 2. Cukup 100, tinggal mau surangan belakang tu la ilaha illallah, la ilaha awak makin asik la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di belakang Allah lah, Allah lah. Maka dulu siapa kalau kudu dimamkan alaikum itu panik tinggal suara. Baik, itu dizaharkan. Dizaharkan saja belum tentu dapat belajar. Ada zikir zahar, ada zikir sir, ada zikir lidah, ada zikir hati. Apa dulu Pak? Kepala diisi dengan ilmu, kalbu diisi dengan zikir. Cukupkah dua itu? Enggak cukup Pak. Ada ujian lagi? Halo. Paroi. Serancak mana kaji panjang zikir baru itak itu lo zikir. Ulama mereka Pak ketua IKMR. Nah dia kaji, dibaca surah Al-An'am, dibaca zikir baru itak kita makan lagi. Siapa itu dibawa? Dan itu wajib, dan pendekatan yang paling dasar lewat makan. Carilah hadis. Ulama itu jago, bukan soal farid, enggak. Pendekatan yang paling hebat diantaranya bukan pendekatan ilmu, tapi pendekatan raso. Raso yang pertama rasa lidah. Kok ada orang pakai DP namanya Pak tujuan caranya. Umpama ketua aku berangkang kok. Besok pagi pas subuh dikadai dan kita terus segala yang elok seram saja. Nampak senergat di lapau. Kita lu cie lontok tiko. Itu tidak keluar. Ketua sekali. Pas ketua orang bayi, siapa bayi? Tadi lu pejabat tinggi-tinggi kan? Tak kenal ya. Patang di kecilnya saja jadi pejabat itu sombong banget. Saja dia kita lu langsung elok saja. Besok pas subuh lewat ya. Dibayar sekali lagi. Enggak sombong malah agak lumayan. Apalagi Pak PJ enggak segala awak beli capek. Kan ada Pak PJ. Poro dengan Pak PJ itu saja PJ payah sapuran. Laponya lengkap madain mah lah ada ke bayarnya punya tapi payah di sibuk. Besok semua PJ dibayar sepada itu. Mantap ini PJ itu awal dari itu. Ternyata pendekatan awal itu yang paling mudah, pendekatan sedekah makan dan minuman.
Betul juga ikan air. Jadi kalau di bos itu kita pakai P, di mana serang lama bot, elok serang. Nah, musuhnya cimpili kariang. Apa tuh? Bakhil. Nah, kedua, mengapa kita bikin masjid mempertemukan jiwa yang jauh kita berdekat, saudara kita pertemukan. Ini Rasulullah mengajarkan. Kaji gampang, membaca ayat gampang, tapi mengamalkannya yang sulit. Salah satu cara mengamalkannya ini, yang jauh kita berdekat, saudara kita pertemukan. Kadang-kadang walaupun sama-sama tebelahan, cia diconcong, cia diguntuang, tak pernah saudara, walaupun saudara kandung. Kapan berjumpa? Kata ulama, hari baik, bulan baik dipertemukan. Gak percaya ketua, celah ketua kuliah-kuliah seorang jenis ke rumah pak, kau ke rumah pak, ke rumah pak, kalau berbisik orang dia, ketua itu kuliah-kuliah aja. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa kabar ketua? Nah, dong nengok ayah, baik ketua dia. Assalamualaikum, apa kabar? Dia sehat. Harus sanggup. Nah, dong cari aja curiga orang. Ditelepon kita DPW, bah ketua ini hidup meninggal perangai pak. Tapi dicari hari sehari wadah untuk berjumpa yang jauh kita berdekat, saudara kita kenalkan. Mungkin ada saudara-saudara, mungkin ada saudara sekampung, mungkin ada sesama muslim berjumpa dalam memuliakan Rasul. Demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kami tadi sudah, kalau bapak-bapak dan sampai lewat ngaji-ngaji Nabi, ngaji-ngaji selawat, terus asar lewat, kacau. Kita sudahi. Jadi kan selesai itu, kita isi dengan ilmu, berbanyak zikir kepada Allah, dan kita makan makanan halal. Tiada yang paling halal makanan di masjid. Aku lupa. Yang nama makan musaji kan ada yang aneh-aneh gitu. Nggak perlu sertifikat halal. Kan ada orang namanya makan masjid, berkah luar biasa. Dibacakan ayat Allah, dibacakan salawat Nabi, berkah luar biasa. Catatan supaya bapak jangan direcehkan. Ada yang baru-baru S3 Pak PJ. Mano kau didoakan, kau doa makan atau doa mendoakan nasi? Kan pertanyaannya aneh sekarang. Ustadz ini acaranya nampaknya makanan depan, segala macam depan baca doa, kayak mendoakan makanan. Pertanyaan benar loh. Kata saya, kau tambah S3 kau satu lagi. Iya kan mendoakan makanan? Iya. Ketika sebuah kalimat dibaca, sebuah selawat dibaca, ayat Allah dibaca, apalagi doa, semua itu akan bawa berkah. Walaupun makan itu enak, walaupun makan itu bergizi, tanpa doa enak ya, berkahnya enggak. Makanya kita curang dulu lama nasi maulwi itu banyak lama pesankan gratis, berai, nah, artinya berkah itu luar biasa. Berkah tak terlihat oleh mata, tapi terasa oleh kalbu manusia. Demikian, kita sama-sama sudahi dengan salawat Nabi. Semoga pertemuan dapat berkah, dan semoga masjid kita cepat siap. Di sini kita membina kalbu, di sini kita membina hati, di sini kita membina ilmu. Suai, halo. Nah, rumah kita siapkan. Di sini kita tempat belajar, di sini kita membina kalbu. Tapi alhamdulillah walaupun setahun sudah naik seperti ini. Nah, Abu, ya, baru cek lo mengharus tak binti. Kali-kali gitu, kali-kali. Nah, Bapak Ibu, ini surau yang kesekian kalinya. Cuma bangga, kami bangga mana indah. Coba Bapak Ibu kan pernah pergi ke mana-mana. Ketua aku coba ke Pekanbaru. Kami di Pekanbaru surau kami itu 25 buah. Sudah gagal rencak-rencak modelnya. Ikut cie baru tak keluar dia barunya. Tidak lumayan sudah luar biasa. Nah, kan Pak Balai, Pak Kadai, nama PT ada, Pak PJ ada, ketua DPW ada, ketua-ketua ada. Nah, ya. Tinggal jawab deh. Yang kena memakai awak, yang ada nama awak, nangka malu. Suai. Masuk-masuk enggak, pakailah rasul. Kita salawat dulu. Salawat kita enggak usah banyak-banyak mana. Barang betul ketua sampai selesai. Tahap ini tahap ini. Ya, kalau waktu awak 50 juta seorang 50 juta selesai baru itu. Kita salawat dulu. Semoga apa yang kita sumbangkan, tenaga yang kita berikan, makan yang kita makan, dan nanti sedekah yang kita berikan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sambil mengenalkan budaya saja. Selawat Siko atau selawat Kampung? Di mana, Pak?
bukan putus nih, tapi membayangkan kebesaran Allah. Allahumma sholli wa sallim ala satu deh, emang ngambil. Yang pandai satu, yang indah, ujung-ujungnya mencuri di sana. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli Muhammad ya Rabbi sholli. Alhamdulillah, berkah dari acara, syafaat daripada Nabi dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, salah jangkal saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.